Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Sejarah Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres mencatat nama seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat yang berkali-kali mempertaruhkan nyawanya demi menjaga hidup Presiden Republik Indonesia. Menurut catatan yang dikutip oleh Viva Militer dari situs resmi Paspampres, sosok ini adalah salah satu dari 11 perwira menengah TNI yang pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres. Iya, beliau adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Perlu diketahui, Grup A Paspampres sendiri adalah satuan di jajaran pasukan pengaman presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat setiap saat terhadap presiden beserta keluarganya. Bagaimanakah kisah seorang Kolonel Kopassus, yakni Safri Samsudin, yang berkali-kali menyelamatkan nyawa Presiden Republik Indonesia? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Safri Samsudin adalah Komandan Grup A Paspampres kedua setelah Kolonel Infanteri Subagio Hadisiswoyo. Sama seperti halnya Kolonel Infanteri Subagio, Safri Samsudin juga adalah anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus. Sebagai anggota Kopassus, kemampuan tempur pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 ini tentu berada di atas rata-rata prajurit biasa. Tidak hanya itu, pria yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jayakarta ini juga kenyang dalam pengalaman perang dalam sejumlah operasi militer. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin terakhir menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia mulai dari tanggal 6 Januari 2010 hingga tanggal 20 Oktober 2014. Beliau juga adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Yang hebatnya, kedua jabatan itu dia rangkap pada bulan April 2005. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI tahun 2002 sampai tahun 2005. Selain jabatan tersebut, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin pernah juga menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Panglima TNI di tahun 2001. Staf Ahli Polhukam Panglima TNI di tahun 1998, Aster Kasum TNI di tahun 1998, Pangdam Jaya di tahun 1997, Kasdam Jaya 1996, Komandan Grup A Paspampres, Satgas Kopassus Timur Timur di tahun 1990, Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Lewat akun Facebook pribadinya, Safri Samsudin mengisahkan pengalamannya saat mengawal Presiden Soeharto dalam lawatannya ke Hannover, Jerman tanggal 1 April 1995. Disebut oleh Safri Samsudin, kedatangan Presiden Soeharto ke negeri Panser waktu itu adalah untuk menghadiri pameran Hannover Fair. Indonesia adalah salah satu dari 60 negara yang ikut ambil bagian dalam pameran industri internasional tersebut. Dan Indonesia juga menjadi salah satu yang paling masyhur di dunia pada saat pameran tersebut. Siapa sangka, meski sudah berada ribuan kilometer dari Jakarta, Presiden Soeharto tetap saja menjadi sasaran demonstran. Sejumlah aktivis di Jerman mengepung Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tidak sendirian waktu itu. Ia didampingi oleh ibu negara, Tien Soeharto, dan anak keempatnya, Titik Soeharto. Para demonstran waktu itu tidak henti-hentinya meneriaki Soeharto dengan isu-isu yang tengah menyeruak di dalam negeri. Safri Samsudin cukup salut dengan keberanian Presiden Soeharto. Sebab, meski mendapat caci maki dari para demonstran, wajah Soeharto tetap tegak dan terus berjalan menuju sebuah museum. Safri Samsudin berucap kepada Soeharto, "Pak, ini ada gangguan." Namun dijawab oleh Soeharto, "Kita jalan terus." Walaupun Soeharto, istri dan putrinya sudah berada di dalam museum, para demonstran juga berusaha keras untuk masuk.
Hal inilah yang membuat Syafri Samsudin langsung merancang strategi untuk mengamankan Soeharto dari kepungan pendemo. Syafri Samsudin waktu itu langsung berkoordinasi dengan counterpart atau rekannya untuk mengeluarkan Presiden Soeharto dari museum dengan tidak menggunakan rencana semula. Siasat Syafri Samsudin saat itu sangatlah jitu. Anggota rombongan dipecah menjadi dua bagian. Salah satu rombongan keluar dari pintu masuk untuk mengecoh para pendemo. Sementara itu, Syafri Samsudin yang langsung mengawal Presiden Soeharto, istri dan putrinya keluar dari museum lewat pintu lainnya. Benar saja, saat rombongan yang keluar dari pintu semula, para pendemo langsung mengepungnya. Sementara di sisi lain, mobil yang ditumpangi Soeharto meluncur mulus hingga masuk ke hotel tempat dia menginap. Selain kejadian di Hanover, Jerman tersebut, pada tanggal 22 Oktober 1995, saat Presiden Soeharto menghadiri acara di PBB dan menginap di Hotel Waldorf Tower lantai 41, Presiden Soeharto ingin ditemui oleh Perdana Menteri Israel waktu itu, yakni Yitzhak Rabin. Saat itu, Presiden Soeharto menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Posisi ini merupakan posisi yang sangat berpengaruh bagi anggota-anggota OKI yang mayoritas adalah negara Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan 4 pengawalnya yang berasal dari Mossad kemudian datang untuk menyampaikan kemauannya bertemu dengan Soeharto. Namun, cara mereka bertindak tidak mematuhi protokol keamanan serta terkesan arogan, sehingga Yitzhak Rabin beserta 4 pengawalnya dicegat oleh Pas Pampres Soeharto sebelum memasuki lift. Saat hendak memasuki lift, para pengawal Yitzhak Rabin tidak mau satu lift dengan Syafri Samsudin dan para personel Pas Pampres lainnya, karena para pengawal Perdana Menteri Israel itu menaruh kecurigaan kepada Syafri Samsudin sehingga mereka menolak untuk satu lift. Padahal Syafri Samsudin dan personel Pas Pampres lainnya sudah dikenalkan dalam Protokol Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI di PBB, yang artinya mereka memang adalah personel resmi pengamanan Presiden Soeharto. Terjadi adu mulut antara Syafri Samsudin dengan kepala pengawal Perdana Menteri Israel yang notabene adalah jebolan Mossad itu. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, pengawal Rabin tiba-tiba sudah mengeluarkan senapan otomatis Uzi dari balik jasnya. Ia hendak menempelkan moncong senapan mungil itu ke perut Syafri, dan leher Syafri juga sudah dicengkram dengan keras. Namun, Syafri Samsudin tidak kalah gesit dan sudah menempelkan terlebih dahulu pistol baretanya ke perut pengawal itu. Kejadian menegangkan itu bahkan membuat Perdana Menteri Yitzhak Rabin cemas lantaran 2 personel Pas Pampres lainnya juga sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Keadaan kembali mereda setelah pengawal Yitzhak Rabin perlahan-lahan mulai menurunkan senjata mereka dan mengakui kesalahan dan arogansinya. Hampir saja terjadi adu tembak antara Pas Pampres Soeharto dengan pengawal Perdana Menteri Israel saat itu. Alhasil, Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin dan pengawalnya harus mau mentaati protokol keamanan Pas Pampres. Mereka kemudian dikawal untuk menemui Presiden Soeharto, meskipun Yitzhak Rabin harus rela menunggu 15 menit lamanya. Itulah kisah seorang kolonel Kopassus, Syafri Samsudin, yang berkali-kali menyelamatkan nyawa Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Presiden Soeharto. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.